Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan tema globalisasi di bidang iptek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafa Putriana Jessica. Saya Muhammad Sayyid Al-Fadha. Saya Kemal Fajriku. Saya Dimas Rafadi Nugroho. Nah, jadi kali ini kami akan mencari narasumber di Jalan Dharma Putra Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk kami wawancarai mengenai globalisasi di bidang iptek. Selamat sore pemirsa, bersama saya Nafa Putriana Jessica dan rekan saya Muhammad Sayyid Al-Fadha. Nah, jadi kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai globalisasi di bidang iptek. Nah, jadi kali ini kita mau cari-cari dulu nih narasumbernya nih, guys. Nih. Pemirsi Ibu. Iya, halo Kak. Ibu, Gimana? kami dari SMA Negeri 82 Jakarta. Ya. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai mengenai globalisasi di bidang iptek? Oh, boleh. Nah, pertama-tama boleh nggak kenalin dulu nama Ibu siapa nih? Oke, nama saya Hana. Kalau keseharian Ibu sekarang apa nih, Bu? Saya ngajar bahasa Inggris. Oke, saya boleh Tapi tanya juga lagi kuliah sekarang untuk nempuh pasca sarjana. Pasca sarjana yang kedua, tapi S2 yang kedua kali. Oke, saya boleh nanya Ibu ya. Nah, Ibu tahu nggak sih globalisasi itu apa, dan kalau dihubungkan dengan teknologi itu dampaknya seperti apa? Oke, setahu saya ya, definisi globalisasi adalah integrasi dan interaksi antara individu ya, dan juga terjadi di seluruh negara di seluruh dunia. Itu globalisasi. Dan globalisasi sendiri juga bisa terjadi di segala aspek kehidupan seperti pertahanan keamanan, kemudian ekonomi, sosial, budaya, politik, seperti itu Mbak ya. Ibu kan sekarang guru bahasa Inggris nih, mengajar bahasa Inggris ya, Bu. Nah, ada nggak sih yang Ibu rasakan mengenai globalisasi di bidang teknologi pada saat Ibu sedang mengajar bahasa Inggris ini? Iya, jadi globalisasi di bidang teknologi dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris sangat saya rasakan memang dari semenjak saya kecil hingga bertumbuh hingga proses pembelajaran anak-anak zaman now itu sangat beda saya rasakan karena saat-saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara pesat tentu akan mempermudah kita dalam mengakses segala macam sumber sebagai referensi kita dalam belajar, khususnya untuk self learning ya, begitu Mbak ya. Oke, jadi kan sekarang banyak banget nih Bu, kayak aplikasi yang untuk mengajar bahasa Inggris kayak Grammarly, terus Google Translate. Nah, itu menurut Ibu siswa-siswa itu bagus nggak sih untuk siswa atau malah ketergantungan jadi siswa-siswanya? Nah, iya. Jadi untuk saat ini memang saya dapati banyak sekali ya platform yang bisa kita dapatkan melalui internet seperti Duolingo juga itu kan. Terus www.bing.com if I'm not mistaken. Itu ada juga. Jadi aplikasi-aplikasi semacam ini sebenarnya sangat membantu ya Mbak ya. Sangat membantu dalam upaya meningkatkan kualitas berbahasa kita. Akan tetapi itu semua tergantung dari siswa tersebut harus pandai-pandai memfilter, kemudian penggunaannya juga harus selektif sesuai kebutuhan. Jadi internet itu akan sangat berguna bagi kita apabila kita bijak menggunakannya. Akan tetapi internet akan sangat memanjakan kita dan menjadi candu buat kita apabila kita tidak bisa mengendalikan diri. Selama internet itu ya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa untuk mengeksplor diri ya, meningkatkan kualitas diri seperti platform yang Mbak sebutkan tadi, it's okay ya.
itu adalah merupakan bentuk upaya siswa maupun mahasiswa mencari referensi. Tapi harus bottom line ya, dalam arti tidak boleh plagiat ya. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, sumber yang kita inginkan, itu hanya sebagai referensi, tidak boleh mengcopy sama persis seperti yang kita dapatkan di sumber tersebut. Saya kira demikian. Nah, ini Bu, Ya. saya kan dari rekan keduanya Nafa ini, Ya. saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana sih dari pengalaman Ibu nih, kayak ada siswa yang sangat banget mengandalkan dari aplikasi platform digital itu. Pendapat itu kayak dari pengalaman Ibu ini, sikap Ibu itu seperti apa? Oh, sikap saya sebagai seorang pengajar, jika didapati ya siswa ataupun mahasiswa saya melakukan plagiat, saya akan tentu memberikan sanksi ya yang cukup tegas ya, agar menghindari plagiarisme, karena itu tidak dibenarkan dimanapun itu. Kita diperbolehkan menggunakan segala macam platform itu sebagai sumber referensi saja. Dalam kita, for example, kalau dalam pembelajaran bahasa hanya sebagai acuan saja. Oh, kira-kira seperti ini loh poin-poinnya. Nah, setelah kita tahu, nah, selama proses self learning itu, kemudian kita muncul ide-ide, lalu dituliskan sendiri menggunakan bahasa kita sendiri yang mudah untuk dimengerti. Jadi bukan semata-mata kita bisa mengakses internet dengan sangat mudah, sangat cepat, segala macamnya bisa diakses dengan gampang, fasilitas semua ada, kemudian kita termanjakan oleh segala fasilitas itu. Ingat, seorang yang sukses tidak dibentuk dari kemudahan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebagai penutup, saya ingin memberikan kesimpulan sedikit mengenai pengaruh globalisasi di bidang iptek ini. Jadi globalisasi itu membuka dunia banget yang sangat luas agar terhubung melalui teknologi dan komunikasi juga. Nah, dalam dunia pendidikan juga membuka peluang yang sangat besar untuk mendapatkan informasi dan juga kita bisa mencari cara untuk belajar sesuatu yang baru karena ada teknologi ini. Nah, betul banget itu, Naf. Jadi misalnya itu seperti aplikasi Google Translate, terus juga Duolingo, itu juga sangat banget memudahkan para siswa, para pengguna untuk belajar bahasa Inggris itu dalam cara yang fleksibel dan sangat mudah banget untuk dilakukan. Oke. Namun juga untuk para pengguna juga jangan salah-salah untuk menggunakannya itu. Jadi kita tidak boleh sangat banget ketergantungan dan mengandalkan banget dari aplikasi tersebut. Karena adiktif ya, candu itu. Sekian pemirsa wawancara dari kami. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ibu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Ibu. Oke pemirsa, sekian wawancara dari narasumber yang pertama. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua dilanjutkan oleh tim kami, yaitu Kemal dan Dimas. Oke, terima kasih Nafa telah mewawancari untuk narasumber yang pertama. Oke, jadi teman-teman yang sedang menonton, jadi akan dilanjutkan oleh saya sebagai Imam Fajriku dan saya Dimas Rafadi dan Oke, Dim, kita sekarang mulai mencari orang aja kali ya? Ya. Oke, let's go. Jadi kita akan mencari tentang globalisasi iptek. Oh ya boleh. Gimana? Oke, permisi Bapak, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Wahyu Widodo. Oke, jadi saya akan mewawancari Bapak. Apakah mengganggu waktu Bapak? Enggak apa-apa. Oke, jadi saya perkenalkan, nama saya Kemal Fajriku dari SMAN 82 Jakarta. Saya akan mewawancari Bapak mengenai globalisasi dengan rekan saya, yaitu Nama saya Dimas Rafadi Nugroho dan ya kalau boleh tahu
Bapak ini pekerjaannya sebagai apa ya kesehariannya? Jadi untuk pekerjaan saya kesehariannya kebetulan saya itu seorang TNI ya. Jadi untuk keseharian saya itu hanya berlatih ya. Berlatih dan berlatih. Jadi kita tentara yang terlatih. Jadi latihannya itu meliputi latihan menembak, latihan bela diri ya kan, yang sifatnya itu untuk pertahanan keamanan Republik Indonesia. Begitu, Pak. Jadi karena saya akan mencari tentang globalisasi, jadi saya akan menanyakan pertama yaitu apa itu globalisasi? Apakah Bapak tahu secara basic? Oh ya. Jadi kalau globalisasi menurut saya itu adalah sebuah proses ya. Jadi globalisasi itu sebuah proses interaksi individu ya dalam lingkup kita sampai dengan interaksi itu sebuah negara. Jadi kita semua ketergantungan. Mau nggak mau kita ada ketergantungan untuk di globalisasi ini. Mungkin begitu ya, Pak. Oke, kalau dengan iptek sendiri apa yang Bapak ketahui dari globalisasi iptek teknologi dari segi konteks teknologinya? Oke, jadi untuk yang saya ketahui untuk ilmu teknologi di era globalisasi ini berarti kita tidak boleh gaptek ya. Jadi kita harus istilahnya itu mengikuti perkembangan zaman. Untuk saat ini kan banyak tuh seperti contoh pada saat kita sekarang menggunakan untuk mencapai tempat ya, kita dari tempat satu ke tempat yang lain. Dulu kan kita bertanya kan sama seseorang, bertanya. Dan sekarang itu nggak perlu seperti itu dengan menggunakan contohnya Google Map itu kan, Waze dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, kalau dari globalisasi iptek sendiri, apa Bapak sudah nerapin di kehidupan sehari-hari Bapak? Sepertinya sudah. Jadi untuk kehidupan sehari-hari teknologi contohnya untuk internet ya, paling penting kita internet. Seakan-akan kita itu nggak bisa lepas dari internet karena semua kegiatan kita ya sehari-hari itu seakan-akan berkaitan atau berhubungan langsung dengan internet. Entah kita belanja online, entah kita mau ya macam-macam lah, intinya seperti itu. Jadi kita nggak bisa lepas dari internet ya. Oke, untuk Dimas silakan. Kalau untuk pertanyaan dari saya tuh pertama yaitu dengan perkembangan zaman ini kayak contohnya tuh aplikasi seperti ChatGPT dan segala macam itu sebenarnya apakah dia berdampak langsung ke budaya apa gimana? Kalau menurut saya tetap ada dampaknya ya, karena itu kan sebuah kayak aplikasi begitu ya. Jadi tergantung kita itu, kalau saya sebagai orang tua, saya punya anak, jadi saya harus bisa menfilter hal-hal yang bagus, ya kita sampaikan, kita tekankan. Tapi kalau yang sekiranya kurang bagus, ya kita harus ada pakem-pakemnya lah ya. Agar tujuannya anak kita nggak berlarut-larut seharian itu harus bermain HP atau gadget yang lainnya seperti itu. Untuk Kemal selanjutnya. Oke, mungkin cukup itu aja kali ya. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang kita dapat dari narasumber kita. Jadi saya akan menyimpulkan. Jadi apa itu globalisasi? Jadi globalisasi itu sifatnya itu bebas, terhubung dengan dunia luar, tidak ada batasnya. Dan siapapun kita pasti menerapin di kehidupan sehari-hari. Itu dari kesimpulan dari saya. Oke, dari Dimas. Kalau untuk kesimpulan dari saya tuh memang globalisasi itu sangat penting untuk kehidupan kita yang sekarang. Tetapi sebagai manusia kita juga harus memfilter apa yang kita terima. Kita tidak boleh semerta-merta langsung menerima hal-hal tersebut karena bisa jadi budaya tersebut berbeda dengan apa yang seharusnya kita ambil dari berbagai informasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mohon maaf udah ganggu waktunya. Oke. Ada. Sekian terima kasih dari wawancara kami hari ini. Apa yang kita telah videokan semoga dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.